Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi as-salihat. Ja'ala likulli mawjudin fi hadhihi dunya zawalan wa likulli muqimin intiqalan liya'tabira bidzalika ahlul iman fayubadiru bil a'mali ma damu fi zamanil imhal wa la yaghtarru bi tulil amal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ashabihi khaira sahbin wa al khaira suhbin wa al wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya perbuatan-perbuatan yang saleh bisa menjadi sempurna, perbuatan-perbuatan yang baik bisa menjadi sempurna, dan salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, di pertemuan yang ke-23, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan, bingkisan untuk orang-orang yang beriman berupa pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan. Dan kali ini kita akan membahas dua pelajaran, yakni pelajaran yang ke-27 dan juga yang ke-28. Sebelumnya kita telah membahas hal-hal yang terkait dengan i'tikaf, kemudian Lailatul Qadar, kemudian juga dorongan untuk menambah kesungguhan di dalam beramal saleh di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Pada pelajaran yang ke-24 beliau menyebutkan di antara keistimewaan dari 10 hari atau malam terakhir dari bulan Ramadan. Di antaranya adalah di hari-hari ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhususkan dengan bersungguh-sungguh atau lebih bersungguh-sungguh di dalam beramal dibandingkan dengan kesungguhan beliau di hari yang lain. Dan beliau memfokuskan diri beliau di 10 hari atau malam terakhir ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan i'tikaf di masjid, kemudian melakukan amalan-amalan yang lain. Demikian pula di antara kekhususan
10 hari atau malam terakhir dari bulan Ramadan adalah diharapkan di malam-malam terakhir ini mendapati satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang jika seseorang bertemu dengannya dalam keadaan menghidupkan malam itu, maka seluruh dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam dari malam-malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan juga berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di pelajaran yang ke-25 penulis lebih fokus kepada pembahasan ibadah yang juga masih terkait dengan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ibadah dengan cara berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan i'tikaf. Dan beliau juga menyampaikan beberapa syarat i'tikaf agar bisa menjadi ibadah atau sah menjadi sebuah amalan yang soleh. Dan syarat-syarat tersebut adalah: pertama, niat; yang kedua, dilakukan di masjid; dan yang ketiga, hendaknya masjid tersebut adalah masjid yang digunakan untuk mendirikan solat 5 waktu. Kemudian pada pembahasan yang ke-26 beliau lebih fokus kepada pembahasan tentang Lailatul Qadar, dan telah kita sampaikan dan kita nyatakan bahwa pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi, hal itu karena Al-Quran sudah sempurna diturunkan oleh Allah, adalah pernyataan yang tidak benar. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar tidaklah seluruhnya turun kepada Rasulullah. Ya, Al-Qur'an tidak seluruhnya turun, tapi setelah itu masih turun. Dan setelah itu pula Nabi SAW masih mencari malam Lailatul Qadar, dan juga menganjurkan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, dan kepada kita semuanya untuk mencari malam-malam tersebut, terutama pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan beliau lebih ringkaskan lagi di malam-malam yang ganjil. Kemudian beliau juga mengingatkan bahwa hendaknya ketika seseorang mendapati malam tersebut untuk memperbanyak doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan juga beliau menganjurkan supaya memperbanyak istighfar,
memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak amal soleh dan juga ibadah-ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-27 dengan judul Fi Bayani Ma Yushra'u Fi Khitamis Syahri. Penjelasan tentang apa-apa yang disyariatkan di ujung bulan. Pada pelajaran ini Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan nasihat kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, ibadallah, wahai para hamba-hamba Allah, tafakkaru fi sur'ati mururil layali wal ayyam. Renungkanlah, fikirkanlah terkait dengan cepatnya hari-hari dan juga malam-malam ini berlalu. Wa'lamu annaha tanqusu bi mururiha a'marukum. Dan ketahuilah sesungguhnya cepatnya malam dan hari ini berlalu berbarengan dengan umur-umur kita yang semakin berkurang. Wa tutwa biha sahaifu a'malikum. Dan akan ditutup, akan dilipat lembaran-lembaran amalan-amalan kalian. Fabadiru bit-taubati wal a'mali salihati qabla inqidha'il fursati sanihah. Maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang saleh sebelum kesempatan yang baik ini habis. Dan kita jamaah yang dirahmati oleh Allah sedang berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan beliau mengingatkan kepada kita supaya bercepat-cepat untuk istighfar, bertaubat dan melakukan amal soleh sebelum bulan Ramadan ini habis. Ibadallah, wahai para hamba Allah Subhanahu wa taala, kuntum bil amsil qaribi tastaqbiluna syahra Ramadan al-mubarak. Pada waktu yang lalu kalian sedang menunggu hadirnya bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Wal yauma, akan tetapi sekarang kalian akan meninggalkannya dengan apa-apa yang kalian tinggalkan pada hari-hari di bulan Ramadan. Syahidan alaikum bima amiltumuh. Ramadan akan menjadi saksi atas kalian terhadap apa-apa yang telah kalian amalkan. Fahani'an liman kana syahidan lahu indallahi bil khairi. Maka sebuah kebahagiaan, atau bisa katakan selamat bagi siapa saja yang Ramadan menjadi saksi baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Syafi'an lahu bidukhulil jannah. Puasa bisa menjadi sebab
syafaat bagi dirinya untuk masuk ke dalam surga, wal itqi minan nar, dan terbebas dari api neraka. Akan tetapi wawailun liman kana syahidan alaihi bisu'i sani'ih wal iyadu billah. Celaka atas orang yang Ramadan bersaksi atas dirinya, Ramadan bersaksi atas dirinya di hadapan Allah dengan kejelekan ataupun keburukan, syakiyan ila rabbih min tafritihi fihi wa tadyi'ihi. Ramadan akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas peremehan yang dilakukannya dan juga penyia-nyiaan yang terjadi pada bulan Ramadan. Faman kana muhsinan, maka barang siapa yang telah berbuat baik fi syahrihi, di bulan Ramadan ini, fa alaihi al-itmam, maka hendaknya dia menyempurnakan kebaikan tersebut. Wa man kana musian, dan barang siapa yang melakukan kejelekan di bulan Ramadan ini, fa alaihi bitaubah, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amali salih, dan melakukan amal saleh, fi ma baqiya lahu minal ayyam, dari hari-hari yang masih tersisa ini. Farubbama la ya'udu alaihi ramadhanu ba'da hadzal 'am, karena bisa jadi Ramadan ini tidak akan kembali lagi kepadanya pada Ramadan tahun akan datang. Fakhtamuhu bi khairin, maka tutuplah bulan ini dengan kebaikan. Wastamirru ala muwasalatil a'mali salihati allati kuntum tu'addunaha fihi fi baqiyati syuhur, dan lanjutkanlah melakukan amal soleh yang telah kalian kerjakan di bulan Ramadan ini, di hari-hari atau di bulan-bulan yang lainnya. Fa inna rabbasy syuhuri wahid, karena sesungguhnya Tuhannya bulan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Si Tuhannya bulan-bulan yang ada itu cuma satu, yaitu Allah. Dan Allah tidak cuma hadir pada bulan Ramadan saja sehingga ibadahnya cuma di bulan Ramadan. Wa huwa muttali'un 'alaikum wa syahidun, dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat kalian dan akan menyaksikan kalian di seluruh hari, di seluruh bulan, dan di setiap waktu. Jadi tidak cuma hanya di bulan Ramadan saja. Waqad amarakum bi ta'atihi madal hayah, dan Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kepadanya sepanjang hidup. Wa man kana ya'budu syahra Ramadan, barang siapa yang menyembah bulan Ramadan, fa inna syahra Ramadhana qad inqadha wa fata. Ketahuilah sesungguhnya bulan Ramadan itu akan hilang dan juga akan binasa, akan habis dan akan selesai. Wa man kana ya'budullaha, namun barang siapa yang menyembah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Falyastamir ala ibadatihi fi jami'il awqat, maka lanjutkanlah, teruskanlah di dalam beribadah kepadanya di seluruh hari-hari yang ada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna ba'dhan nas, karena sebagian manusia yata'abbaduna fi syahri ramadhani khassah, mereka hanya mau beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan saja.
fayuhafidhuna fihi 'ala shalawati fil masajid. Mereka menjaga di bulan Ramadan itu salat 5 waktu di masjid-masjid dengan berjamaah. Wa yukthiruna min tilawatil Qur'an. Mereka juga memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wa yatasaddaquna min amwalihim, dan mereka pun memperbanyak sedekah mereka di bulan Ramadan. Fa idza intaha Ramadan, tapi jika Ramadan telah selesai, takasalu 'anit ta'ah. Mereka bermalas-malasan dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama tarakul jumu'ata wal jamaah. Bahkan terkadang yang tadinya mereka menjaga salat 5 waktu termasuk Jumatnya, termasuk jamaahnya di bulan Ramadan, ketika Ramadan telah selesai, terkadang mereka meninggalkan salat Jumat dan juga jamaah. Fahaddamu ma banauhu. Kalau demikian, maka mereka telah merobohkan apa yang telah mereka bangun. Wa naqadu ma abramuhu, dan mereka telah melepas apa yang sudah mereka ikat dari amal soleh itu, ataupun telah mengurai dari apa yang telah mereka jalin dari ibadah selama Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan atau kesungguhan yang mereka lakukan di bulan Ramadan yukaffiru anhum ma yajri minhum fis sanah minal qaba'ihi wal mubiqati wa tarkil wajibati wa fi'lil muharramat, dapat menghapus dari kejelekan ataupun dosa-dosa besar dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang haram selama 1 tahun itu. Walam ya'lamu anna takfir Ramadhan wa ghairaha lis-sayyi'ati muqayyadun bijtinabil kaba'ir wal mubiqat. Namun mereka tidak tahu sesungguhnya pengampunan dosa pada bulan Ramadan dan juga yang lainnya untuk perkara-perkara yang jelek adalah dikaitkan dengan menjauhi dosa-dosa yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Seandainya kalian mau meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayiatikum, kami akan ampuni dosa-dosa dari kalian. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 31, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan, apabila kalian mau meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan ampuni dosa-dosa dari kalian. Nabi SAW juga mengatakan as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, wa ramadhanu ila ramadhan, satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, kaffaratun lima bainahunna, bisa menjadi pelebur dosa antara keduanya. Idza ujtunibatil kabair, dengan syarat jika dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Namun sayangnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah Ramadan selesai, tidak sedikit orang yang kemudian kembali meninggalkan sholat 5 waktu. Maka jika seperti ini, inna ijtihada haula'i fi Ramadan, sesungguhnya kesungguhan mereka di bulan Ramadan la yanfa'uhum syai'a indallah, tidak akan bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idzahum atba'uhu bil ma'asi, apabila mereka mengikuti perbuatan yang sudah mereka lakukan di bulan Ramadan dari amal soleh,
dengan melakukan kemaksiatan, min tarkil wajibat wa fi'lil muharramat, baik dengan meninggalkan kewajiban ataupun melakukan hal-hal yang diharamkan. Qad su'ila ba'du salaf an qaumin yastahiduna fi syahri Ramadan. Sungguh sebagian salaf pernah ditanya tentang suatu kaum yang mereka bersungguh-sungguh di bulan Ramadan saja. Fa idza in qadha dayya'u wa asa'u. Namun ketika Ramadan telah selesai, mereka menyia-nyiakan kewajiban, wa asa'u, dan mereka melakukan dosa, melakukan kejelekan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Faqal, maka apa yang dijawab oleh salaf ini? Bi'sal qaumi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek orang adalah mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan. Ini jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjadi orang yang di bulan Ramadan bersemangat di dalam beribadah. Demikian pula setelah Ramadan selesai, kita pun masih tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena man arafa Allah, barang siapa yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, khafahu fi kulli zaman. Dia akan takut kepada Allah di setiap waktu, di setiap zaman. Tidak cuma Ramadan kemudian beribadah, menjaga salat 5 waktu, bersedekah, demikian pula membaca Al-Quran dan amal ibadah yang lain. Tapi ketika Ramadan selesai pula apa yang mereka kerjakan. Wal iyadu billah. Wa ba'dun nas qad yasumu Ramadana wa yusalli fihi wa yudhiru al-khaira wa yatruku al-ma'asi la imanan wa ihtisaban. Sebagian manusia terkadang mereka berpuasa pada bulan Ramadan, salat pada bulan Ramadan, mereka menampakkan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, tapi bukan karena keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah. Wa inna ma yaf'alu dzalika min babil mujamalah lil mujtama'. Tapi mereka lakukan itu karena ingin mencari pujian dari masyarakat, biar dilihat bagus di masyarakat. Maka ini tentu tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Kalau demikian, maka seakan-akan dia menganggap Ramadan itu sebagai penjara yang memiliki waktu, yang dia menunggu waktunya habis, kemudian setelah habis dia akan kembali kepada kemaksiatan dan perkara yang haram. Wal iyadu billah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian yang terakhir ini beliau mengatakan, wal mu'minu yafrahu bintihai syahri li'annahu ista'malahu fil ibadati wat ta'at fahuwa yarju ajrahu wa fadailahu. Seorang mukmin akan merasa bahagia dengan habisnya bulan Ramadan karena dia telah puas, telah penuh menggunakan waktu-waktu di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah dan melakukan ketaatan, dan dia tinggal menanti pahala dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang telah dia lakukan. Wal munafiku, adapun orang munafik, yafrahu bintihai syahri liyantaliqa ilal ma'asi wasyahawat. Namun bagi orang munafik, dia akan bahagia dengan selesainya bulan Ramadan agar segera bisa kembali kepada kemaksiatan dan juga syahwat
yang telah biasa dia lakukan. Allati kana masjunan anha fi Ramadan, yang mana selama Ramadan dia terhalangi, tidak bisa melakukannya. Walidzalika, oleh karena itu, fa innal mu'mina yattabi'u syahra ramadhana bil istighfari wat takbiri wal ibadah. Seorang mukmin dia mengakhiri Ramadannya dengan melakukan istighfar, bertakbir kepada Allah, dan juga beribadah. Wal munafik, adapun orang yang munafik, yattabi'uhu bil ma'asi, dia akan mengikuti atau mengakhiri Ramadannya dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pesan dan juga nasihat dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala di pelajaran yang ke-27. Adapun pelajaran yang ke-28, beliau memberi judul fi bayani ma yushra'u fi khitami syahr. Penjelasan tentang apa-apa yang harus dilakukan atau yang disyariatkan di penghujung bulan bagian yang kedua. Beliau mengatakan, ibadallah, wahai para hamba Allah Subhanahu wa taala, mimma syara'ahu Allah lakum fi khitami hadha syahril mubarak, di antara perkara yang disyariatkan oleh Allah bagi kalian di penghujung akhir bulan ini adalah salat al-Aid, salat Idul Fitri, syukran lillahi ta'ala ala adai fariidatis siyam, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelaksanaan kewajiban puasa. Kama syara'a Allahu salata Idil Adha syukran lahu ala adai fariidatil hajj, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat Idul Adha sebagai bentuk syukur kepadanya atas pelaksanaan haji atau kewajiban haji. Fahuma ida ahli Islam, dan kedua hari raya ini adalah hari rayanya orang-orang Islam. Faqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma qadimal Madinah, bahwasanya beliau ketika sampai di kota Madinah, kana li ahliha yaumani yal'abuna fihima, beliau mendapati penduduk Madinah ketika itu memiliki dua hari raya yang mereka bermain-main di dua hari tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah mengatakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian hari yang lebih baik daripada dua hari tersebut. Dan hari yang Allah berikan adalah yauman nahri wa yaumal fitri, hari raya Idul Adha dan juga hari raya Idul Fitri. Fala yajuzu az-ziyadatu ala hadainil aidaini bi ihdathi a'yadin ukhra, maka tidak boleh menambahkan hari raya yang lain selain kedua hari raya di atas, baik dengan hari raya apapun itu bentuknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari raya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh orang untuk keluar dan menyaksikan salat hari raya Idul Fitri. Hatta nisa, sampai para wanita pun Rasulullah suruh mereka untuk keluar ke lapangan. Fayusannu lin nisa'i huduruha, maka disunnahkan bagi para wanita untuk menghadiri
salat hari raya Idul Fitri tanpa harus memakai minyak wangi ataupun berdandan atau bersolek, dengan juga memakai baju yang memancing pandangan orang lain. Demikian pula la yakhtalitna birrijal, mereka tidak berikhtilaf, bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Wal haidu takhruju li huduri da'watil muslimin wa ta'tazilu al musalla. Wanita haid mereka juga harus keluar menghadiri salat Idul Fitri untuk mendengarkan doanya kaum muslimin, tapi meninggalkan dan menjauhi tempat salat. Mereka tidak ikut salat. Qalat Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Ummu Atiyah beliau pernah mengatakan, kunna nu'maru an nakhruja yaumal 'id. Kami para wanita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk keluar pada hari raya Idul Fitri, hatta takhrujal bikru min khadriha, sampai gadis atau sampai para gadis-gadis pun juga diperintahkan untuk keluar dari pingitannya. Wa hatta takhrujal huyyad, demikian pula wanita-wanita haid juga diperintahkan untuk keluar. Wal khuruju li salatil Aid idharun li sya'airil Islam. Ya. Wal khuruju li salatil Aid, dan keluarnya kita untuk melaksanakan salat hari raya adalah idharun, menampakkan li sya'airil Islam, terhadap syiar-syiar Islam, wa alamun min a'lamid dhahirati, dan sebuah tanda dari tanda-tanda Islam yang telah nampak. Fahrusu ala huduriha rahimakumullah, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menghadiri salat hari raya itu, wahai orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu min mukammilati ahkami hadha syahril mubarak, karena salat Idul Fitri adalah pelengkap dari hukum-hukum yang ada pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya hari raya Idul Fitri pada tahun ini tidak sama seperti tahun-tahun kemarin. Karena adanya penyebaran wabah seperti ini, maka kemungkinan besar hari raya Idul Fitri akan dilaksanakan dengan kondisi masing-masing. Tidak seperti tahun-tahun lalu yang kita semuanya bisa berbondong-bondong menuju lapangan di pagi hari untuk menghadiri salat hari raya Idul Fitri, mendengarkan khutbah, menjawab dan mengijabahi doa. Namun pada tahun ini tentu akan berbeda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari raya tahun-tahun yang akan datang semakin baik, semakin aman, dan juga semakin menjadikan orang-orang muslimin sadar bahwa nikmat aman dan juga nikmat sehat adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, penulis mengatakan bahwa setelah Ramadan selesai masih ada satu amalan yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, wa atba'ahu bi sittin min Syawal,
kemudian dia mengikuti puasanya di Ramadan itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shamad dahr, maka seakan-akan dia telah berpuasa 1 tahun penuh, yakni fil ajri was sawabi wal mudha'afah, dalam hal pahala dan juga kelipatan ganda dari pahala tersebut. Li'annal hasanata bi'ashri amsalha, karena satu kebaikan itu Allah lipatkan menjadi 10. Fa ramadhanu an asyrati ashhurin, ya. Dan puasa pada bulan Ramadan yang 30 hari itu, maka jika dikalikan 10 berarti ada 300 hari. Dan itu sesuai dengan atau sebanding dengan 6 bulan atau 10 bulan. Wasittatul ayyam, sedangkan 6 hari min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, an syahraini, itu jika dikalikan maka menjadi 60 hari, dan itu sebanding dengan 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan menjadi 12 bulan, dan itu sebanding dengan satu tahun. Fa ramadhanu an asyrati ashhurin, ya. Puasa pada bulan Ramadan selama 30 hari jika dikalikan 10 maka menjadi 300 hari. 300 hari itu sebanding dengan 10 bulan. Wasittatul ayyami min Syawal, sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal jika dikalikan 10 maka menjadi 60 hari. Dan 60 hari ini an syahraini, sebanding dengan 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan menjadi 12 bulan, dan itu sebanding dengan 1 tahun. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fahrisu rahimakumullah ala siyami hadhil ayyami sittah, bersungguh-sungguhlah kalian, semoga Allah merahmati kalian untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah pada kesempatan sore besok akan kita sampaikan 2 pelajaran lagi, dan itu merupakan pelajaran yang ke-29 dan juga pelajaran yang ke-30, dan menandakan bahwa pelajaran yang beliau sampaikan dalam kitab ini telah selesai, dan tentunya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima, ada ilmu yang bermanfaat yang bisa digunakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menghabiskan kitab ini pada kesempatan besok sore insyaallah taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.